Your shoulders raise me high, you're more than I can be. Raise me up to more than Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat teman-teman. Suster-suster lain dan kakak abang dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya mewakili teman-teman sekalian untuk menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pastor dan ibu yang telah berkunjung ke tempat ini. Kami akan mendoakan pastor dan ibu supaya selalu dimurahkan rezeki. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sembako yang diberikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan pastor dan ibu sekalian. Kami hanya bisa berdoa agar Tuhan selalu senantiasa memberkati. Sekian dan terima kasih.
Ibu-ibu Santa Monica Sekam yang datang berkunjung ke tempat ini, anak-anak kami, penghuni Harapan Jaya, karyawan-karyawati, para suster dan pengasuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada grup ini. Ini pertama sekali ya pastor berkunjung ke sini. Ibu-ibu ini Santa Monica disebut bahwa suami-suami mereka tidak ada lagi. Jadi mereka ini pendoa ulung, ikut juga mendoakan kita. Jadi terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Inilah kami rehabilitasi pusat Harapan Jaya. Sebenarnya ini orang yang mau diperbaiki supaya bisa mandiri, tetapi ada juga mereka ini yang tidak ada lagi orang tua, jadi sampai masa depannya ya tanggung jawab Harapan Jaya lah. Termasuk yang paling tertua itu yang tidur di tempat tidur juntan. Sudah Harapan Jaya sudah berumur 42 tahun. Jadi tentu sudah banyak orang yang mendapat pelayanan di sini. Ada yang sudah dioperasi bisa pulang sesudah 1 tahun atau 6 bulan. Karena kita ada program 2 kali setahun. Di bulan Februari itu kaki-kaki yang berkasus tulang. Lalu yang di bulan Oktober itu sumbing, luka bakar. Itu kita masih sampai sekarang masih dokternya dari Belanda. Dan kita kerjasama dengan USU. Makanya mereka bisa datang dan residen yang mau mengambil spesialis itu ikut belajar dan beberapa dikirim ke Belanda. Jadi dalam hal itu kita sudah aman lah, karena selalu kita utamakan kalau mereka pasien itu mampu pasti tidak lewat Harapan Jaya, yang tidak mampunya lewat kita. Jadi USU itu sangat membantu kita dari segi biaya, dari segi tempat. Seperti tahun ini operasi ortopedi itu di Medan di Rumah Sakit Setiabudi. Jadi Harapan Jaya ini dulu 42 tahun yang lalu didirikan oleh Suster Senet ketika dia ke lapangan menemukan orang yang lumpuh. Jadi dikumpulkannya lah waktu itu masih 2 orang di Rumah Sakit Harapan menumpang. Sesudah itu mungkin Pastor Harun masih ingat itu. Sesudah itu dikontraklah 1 rumah di Narumonda Atas. Disitulah dikumpul. Sesudah lumayan banyak. Ini dihibahkan oleh Bupati Silitonga dulu, dikasihlah tanah ini. Waktu itu Perumnas ini belum ada apa-apa. Jadi karena saya termasuk dari yang pertama di sini, masih bisa mengikuti sejarahnya. Jadi Suster Senet masih hidup sampai sekarang. Inilah anak Neitubuhon Suster Senet. Karena dialah yang melahirkan ini sampai sekarang, selalu dia support kita, selalu dia masih bisa video-video call. Jadi dia masih mengusahakan dokter-dokter dari sana, tak apapun nanti diusahakannya ini, karena ini termasuk anak kandungnya Harapan Jaya ini. Jadi tentu dalam sejarah kita nggak bisa melupakan itu, perjuangannya untuk ini sampai begini. Ya mudah-mudahan Harapan Jaya ini sudah punya cabang. Ada di Nias, Gunung Stoli, ada di Atambua. Sekarang baru buka kami di Pangkal Pinang. Jadi kalau setiap ada bakti sosial operasi mereka semua datang. Ya, tahun lalu ada 19 orang dari Atambua, Kupang. Jadi kita masih saling membantu. Ya, karena ini pelayanan. Karena kita lihat statistik di beberapa kabupaten bukan berkurang jumlahnya disabilitas, malah bertambah setiap tahun. Simolungun itu hampir 1.800 disabilitas. Samosir memang sedikit, sekitar 300-an. Jadi kami, karena ini pusat, kami juga berkewajiban pergi ke mereka sebagai bukan pembina ya, tetapi kami memberi, karena kita lengkap di sini dengan dokternya, dengan alatnya, peralatan. Jadi itu kami kunjungi karena kami tidak bisa menampung semua di sini. Ketika datang dokter Belanda, kita datangkanlah mereka dengan orang tuanya, dilatihlah supaya orang tuanya itu melatih mereka di rumah. Tetapi yang kesulitannya ketika orang tua tidak ada. Nah, saudaranya itu tidak mungkinlah mengurus mereka seperti ini. Jadi ada ini yang sudah menjadi tua, tidak punya orang tua, kembali lagi ke kita. Inilah rumah disabilitas fisik. Memang
Jakarta ada, tetapi ini lebih dulu dari Jakarta. Solo memang yang pertama. Jadi kami tidak bisa menampung sebanyak itu, makanya kami punya channel-channel di tempat-tempat, di paroki-paroki. Ketika ada kunjungan kami lihat, kalau hanya dilatih bisa oleh keluarga, biarlah di tengah keluarga. Kalau tidak mampu perlu alat, dibuat di sini, karena di sini membuat alat bantu kaki, tangan, kaki palsu, di sinilah dibuat. Jadi mereka ini sebagian besar sekolah, tiap pagi diantar ke sekolah. Sesudah itu ada yang sudah karyawan di sini, kira-kira 25% itu karyawan kita mantan pasien. Mereka sudah punya anak, sudah kuliah anaknya, sudah ada yang pensiun dari sini. Ada yang menjadi pegawai negeri dari Harapan Jaya, jalur disabilitas, hanya persyaratannya sekarang minimal D3. Jadi MC ini mau kuliah lah ini ke Jakarta. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan, dan selalu kita titipkan, ingat adik-adik di Harapan Jaya. Jadi mereka kalau libur memperbaiki kaki lagi selalu datang ke sini, rumah terbuka. Selain ini kita punya rumah di depan itu. Jadi kalau tidak muat di sini, kita bisa ditempatkan di sini siapa saja mereka. Dan yang menjadi kasus banyak sekarang yang stroke dari Medan, dari Kanopan, dari mana-mana mereka di sini. Dan karena kami tidak sanggup untuk menggaji pegawai, jadi mereka ditemani oleh keluarga lah untuk memandikan, memberi makan, kita hanya latihannya. Jadi kadang-kadang kita bisa setiap pagi kita 100 orang makan di sini. Syukur kepada Tuhan bahwa seperti kebaikan ibu ini, kami sampai sekarang belum beli beras. Jadi siapapun yang datang ke sini, ya kasihlah makan. Tanpa orang mereka, ya silakan ala kadarnya. Tapi yang penting makanan sehat. Puji Tuhan masih bisa terbiayai dari bantuan-bantuan. Dan sekarang ini agak banyak datang dari Medan, lingkungan Jalan Pemuda dan yang lain. Orang-orang Chinese juga lumayan memperhatikan kami, jadi bisa tertangani. Kita nggak tahu juga rahasia dari Tuhan ini. Tiba-tiba nanti ada orang kasih sekian, makanya bisa untuk operasi itu bisa mengeluarkan biaya besar kami untuk gips dan macam-macam itu. Tetapi Tuhan menyuruh penyelamat-penyelamat untuk orang-orang ini. Dan masih banyak lagi rencana-rencana ke depan. Kami mohon dukungan dan doa para ibu untuk kami. Inilah anak titipan Tuhan untuk kita. Kami itu hanya punya 2 tangan. Tapi tidak mimpi kau bisa memegang tanganku. Tapi tidak mimpi kau bisa merebut senyumku. Tapi sungguh tak akan kau bisa merobek hatiku. Tapi aku tahu obatnya. Manusia merasa kuat, itu kita sebagai kuat. Itu kita merasa kuat, itu kita sebagai kuat. Itu kita kau
semuanya. Datang kami dari Medan ke sini untuk ya meringankan sedikit lah, tidak banyak kali, sedikit lah, tapi kami juga minta doa nanti supaya perhimpunan kami ini nanti lebih solid lagi ke depannya, biar bisa kami lebih dari sini ya suster ya anak-anakku ya semua ya. Jadi di sini ada kami bawa sedikit tambahan dari beras, gula, deterjen, minyak makan, ada tambahan sedikit. Disinilah kami serahkannya suster ya. Jadi seberapa pun yang kami berikan itu sama panti ini dan sama suster ini, ya dengan senang hatilah kalian anakku menerima ya. Semoga dengan ini bisa kalian terbantu sedikit lah. Tapi doakan kami biar lebih solid kami nanti untuk datang kemari kembali di tahun depan. Terima kasih suster dan juga para staf di sini dan juga adikku yang saya sayangi, bahwa kami boleh bersama kalian sebentar di hari raya Idul Adha ini, hari raya berkurban. Jadi inilah kesempatan juga bagi kami jenis berkurban untuk menjumpai adik kami yang tersayang ini. Jadi seperti katakan tadi, ibu-ibu ini adalah pahlawan-pahlawan semua, karena biasanya dua pejuang dalam keluarga, ada suami, ada ibu, mereka tinggal satu pejuang itu. Mereka lah sebagai ibu, mereka lah sebagai bapak, tapi keluarga mereka semua bisa berjalan dengan baik. Itulah hebatnya ibu-ibu Santa Monica ini. Dan kekuatan mereka bukan pertama-tama kekuatan dari manusia. Kekuatan mereka adalah kekuatan dari Allah. Maka para Santa Monica ini seperti kata Ustaz Ciprian juga tadi dengan adik kita juga, yang mereka ini adalah pendua-pendua. Dan itulah sekali lagi kekuatannya dalam menghadapi kehidupan ini. Inilah sekali lagi terima kasih. Dan juga tadi kagum saya mendengar dari protokol bahwa juga menjanjikan doa untuk kami. Bersambung kita. Di sini juga para pendua, di sini juga datang ini para pendua. Dan biasanya dua-dua kita seperti ini, katanya lebih dengarkan Tuhan lagi, lebih dikabulkan Tuhan lagi. Artinya sebenarnya kalau orang mau butuh-butuh doa, datanglah ke sini begitu ya. Ya minta lagi kepada Santa Monica supaya Tuhan akan lebih cepat memberikan apa yang diminta. Karena Tuhan tak sampai hati lah, tak tega lah untuk menolak doa dari kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan juga menjadi modal dari para adikku terkasih ya. Jangan lihat manusia. Kadang-kadang kalau kita perhatikan mungkin sekitarmu atau manusia-manusia lainnya, kok kita bisa menjadi minder, merasa seperti tidak berharga. Karena seperti misalnya tadi itu waktu menari itu kan ada tulisannya, dan apa dikatakan tentang tulisan itu, dan itulah memang yang terjadi sering. Sepertinya disabilitas itu ya kurang dihargai, kurang didukung. Mereka sering katakanlah sepertinya dalam pekerjaan saya kurang diberi prioritas dan lain sebagainya. Ya, memang kalau kita lihat manusia bisa kita menjadi minder juga, ya. Tapi ingatlah sekali lagi di hadapan Allah samanya kita semua, sama, tidak ada yang berbeda, ya. Sama-sama ke surga nanti semua kan? Tidak dikatakan hanya orang saya masuk ke itu, orang sakit juga. Apalagi untuk kalian kurasa lebih cepat, kan? Karena jarang berdosa kalian kan? Kami saya ini baik berdosa. Kalian polos-polos ya, tidak banyak penderitaan tetapi kuat. Ini menjadi keunggulan-keunggulan dari keluarga saya. Sekali lagi terima kasih bahwa kami boleh bertemu, berjumpa, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh para ibu kita ini, tanda kasih, tanda sayang, sungguh-sungguh menjadi sedikit membantulah untuk para teman-teman Harapan Jaya ini. Dan tadi sudah berjanji ibu kita ini katanya tahun depan juga kan? Iya. Minimal Bu,
kalau mereka nanti datang ke Medan, tolong disambut. Karena tiap tahun kami ada acara di Medan pasca disabilitas. Berkumpul dari Harapan Jaya, ada juga orang yang tuli, ada yang buta, semua kumpul sekali setahun di Medan. Dan mereka datang rame-rame dari Santorini. Kita buat satu acara khusus untuk mereka. Dan nanti kita undang satu menikah secara khusus pada perayaan itu. Boleh. Sudah bersama-sama dari Hati kami menyertai. Jadi saya rasa terima kasih untuk kita semua dan juga para ibu-ibu yang datang dari Medan dengan penuh pengorbanan, dan kagum saya tadi semua berbaju putih ya. Juga dari Ratu Perapat, ada ibu dari Ratu Perapat datang untuk hari ini. Nah ini kita dari mana? Hatinya putih, itu kata saya ya. Hati penuh pengorbanan, hati yang penuh dengan kekudusan. Begitulah mereka tampil kita hari ini. Mungkin untuk mengakhiri kata-kata ini, mungkin kita bisa rame-rame menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Sebuah Kesempatan. Musik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
sudah